warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana mendesain dan mengelola pembelajaran berbasis proyek di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau kita akan dihadapkan pada kurikulum Merdeka. Sebagian besar insya Allah bahwa sekolah-sekolah sudah akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Senyampang belum sampai bulan Juli Bapak Ibu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain dan mengelola pembelajaran berbasis proyek dalam rangka untuk penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Karena di dalam struktur kurikulum Merdeka, salah satu komponen di dalam proses pembelajaran tersebut adalah bahwa guru-guru harus terlibat di dalam mendesain dan mengelola pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila bagi para siswanya Bapak Ibu. Nah, selama ini mungkin ada sebagian kecil pengalaman Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan pembelajaran proyek di program intra kurikuler. Tapi ini agak berbeda Bapak Ibu, karena nanti bagaimana berbedanya antara program dalam metode pembelajaran berbasis proyek dengan pelaksanaan atau implementasi di dalam penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Oleh karena itu bahasan ini sangat penting untuk wawasan Bapak Ibu ke depan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita apa saja yang harus dilakukan nanti oleh Bapak Ibu dalam berkolaborasi untuk menciptakan atau mendesain pembelajaran berbasis proyek bagi siswa-siswanya, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa struktur pembelajaran di kurikulum Merdeka itu diawali atau mengacu pada apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang menjadi muara, menjadi tujuan dari semua jenjang di dalam di dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini adalah diharapkan anak-anak atau siswa menjadi pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di dalam tujuan akhir dari semua program pembelajaran di sekolah dalam kurikulum Merdeka ini tujuannya yaitu pada penciptaan profil pelajar Pancasila tersebut. Dalam konteks ini bahwa yang menjadi warna dari semua harapan dari proses pembelajaran nanti di sekolah yaitu akhirnya pada profil pelajaran Pancasila ini. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat digambarkan secara ringkas Bapak Ibu ke dalam sebuah dimensi bahwa di dalam pelajar berprofil Pancasila itu terdiri dari unsur beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Nah, inilah dimensi-dimensi yang diharapkan tidak muncul nanti di dalam semua sikap dan perilaku serta pandangan para pelajar yang ada di Indonesia setelah melakukan proses pembelajaran. Semuanya itu keenam unsur ini menjadi satu dalam suatu bentuk, yaitu satu profil yang disebut dengan
profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi muara atau goal Bapak Ibu di dalam semua proses pembelajaran. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu akan membuat atau mendesain pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila, maka semuanya mengacu pada apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Mengapa perlu adanya proyek ini? Bapak Ibu sekalian, perlunya adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi dalam kegiatan proyek ini, siswa atau peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting di sekitarnya seperti perubahan iklim misalnya, radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, kehidupan demokrasi, sehingga peserta didik atau siswa kita bisa melakukan aksi nyata dalam membahas atau menjawab isu-isu sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Jadi proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi siswa untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya, Bapak Ibu. Jadi memang ini sangat ideal sekali Bapak Ibu untuk memberikan pengalaman belajar dalam kehidupan nyata bagi siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bahwa proyek pelajar Pancasila ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah proses pembelajaran lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran. Jadi untuk mengamati dan memikirkan, mencari solusi terhadap permasalahan di lingkungannya, maka memerlukan lintas mata pelajaran atau lintas disiplin ilmu. Jadi proyek penguatan profil Pancasila ini menggunakan pendekatan pembelajaran proyek atau proyek based learning yang berbeda Bapak Ibu dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Jadi proyek penguatan profil Pancasila ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi di dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan metode project based learning yang berkaitan dengan intrakurikuler, tetapi di dalam penguatan profil Pancasila ini memang prosesnya hampir sama, tetapi membutuhkan adanya kolaborasi kerja mitra dengan semua mata pelajaran atau disiplin ilmu yang ada di sekolah tersebut. Nah, disinilah bedanya antara project based learning yang ada di intrakurikuler dengan project based learning di dalam penguatan profil Pancasila ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam proyek penguatan profil Pancasila ini, yang dimaksud proyek di sini adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan proyek di sini adalah suatu kegiatan, yaitu menemukan tema-tema, isu-isu yang ada di sekitar sekolah, kemudian kita mencari solusi, mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi dalam hal ini proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan, sehingga siswa bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau menghasilkan aksi dari proyek tersebut.
Nah, inilah bedanya dengan sering dilakukan di dalam intrakurikuler, Bapak Ibu. Di sini ada produk hasil dari akhir sebuah kegiatan proyek tersebut. Nah, itulah sekilas Bapak Ibu tentang perlunya penguatan proyek profil pelajar Pancasila, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini di dalam struktur kurikulum memberikan porsi hampir 20-30% dari waktu tatap muka itu untuk kegiatan proyek ini. Oleh karena itu begitu pentingnya proyek ini dalam struktur kurikulum di Kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu perlu menguasai, perlu memahami lebih jauh tentang bagaimana mendesain dan melaksanakan serta mengimplementasikan proyek penguatan profil Pancasila ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam mendesain, melaksanakan dan mengimplementasikan proyek penguatan profil Pancasila ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah Bapak Ibu sekolah, terutama kepala sekolah atau pimpinan sekolah, menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan-satuan tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan kurikulum operasional dari satuan pendidikan tersebut. Jadi dimensi-dimensi apa yang akan dijadikan tema dalam 1 tahun oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah sudah ditetapkan dalam hal ini. Kemudian di dalam langkah ini juga kepala sekolah bersama guru itu sudah harus menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema proyek yang dipilih. Durasinya atau waktunya kepala sekolah dan guru-guru harus berembuk membuat kesepakatan, terutama ditentukan pada saat pembuatan KOSP, Bapak Ibu, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Namun di dalam realitanya bahwa ada beberapa contoh-contoh durasi waktu yang bisa digunakan oleh sekolah atau satuan pendidikan untuk melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila ini. Durasi yang dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan misalnya, tergantung tujuan dan keadaan atau kedalaman eksplorasi temanya, Bapak Ibu. Jadi jika sekolah bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar sekolah, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. Di luar durasi waktu pelaksanaan proyek, sekolah kembali mengatur jadwal-jadwal belajar mengajar seperti biasa. Nah, untuk pengenalan pertama Bapak Ibu, waktu-waktu tentang pelaksanaan dari alokasi waktu profil Pancasila tersebut itu dasarnya mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Secara umum, ketentuan total waktu proyek dalam struktur kurikulum Merdeka itu sekitar 20-30% beban siswa per tahun yang harus melaksanakan penguatan proyek penguatan profil Pancasila tersebut. Nah, masing-masing jenjang di dalam surat keputusan ini memang grafis ini bahwa untuk sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 5 alokasi jam proyek per tahun itu 252 jam pelajaran. Untuk sekolah dasar kelas 6
224 jam pelajaran. Untuk sekolah menengah pertama kelas 7 dan kelas 8 itu 360 jam pelajaran. Untuk SMP kelas 9 itu alokasinya 320 jam pelajaran. Untuk tingkat atau jenjang SMA kelas 10 alokasi jam proyeknya 486 jam pelajaran. Untuk kelas 11 alokasinya adalah 216 jam pelajaran, dan SMA atau SMK kelas 12 192 jam pelajaran. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa di dalam struktur kurikulum, misalnya mata pelajaran matematika ada 3 jam jam tatap muka, maka tentunya untuk 1 jam dari mata pelajaran tersebut itu dikhususkan untuk proyek penguatan profil Pancasila, sedangkan 2 jam sisanya adalah untuk proses belajar mengajar yang reguler di dalam kelas. Jadi semua mapel statusnya seperti itu, jadi tergantung banyaknya jam pelajaran dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Dengan demikian paling tidak bahwa di dalam struktur kurikulum Merdeka ini hampir 70 atau 80% itu kegiatan belajar mengajar reguler, dan 20% sampai 30% itu adalah untuk kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan bagaimana alokasi kegiatan dari proyek penguatan tersebut, sekolah dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk berkolaborasi antar guru dalam mata pelajaran. Jadi pada tahapan awal bahwa setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam untuk semua kelas. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, untuk menentukan alokasi atau waktu pelaksanaan proyek penguatan ini itu tergantung juga dari kondisi sekolah. Itu pada tahapan awal mungkin sekolah belum pernah melaksanakan, maka jadwalnya itu disamakan atau diseragamkan untuk semua kelas. Kemudian jika sudah berpengalaman, kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu tahapan berkembang, di mana setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2 atau 3 kelas. Jadi misalnya ada beberapa kelas yang melaksanakan waktunya yang berbeda, sedangkan untuk tahapan lanjutan untuk setiap kelas itu dapat memilih waktu pelaksanaan proyek bisa berbeda. Waktu pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing kelas tersebut. Jadi nanti tergantung kelasnya masing-masing kapan akan melaksanakan proyek penguatan tersebut. Jika ini sekolah sudah mahir, sudah berpengalaman, tentunya antara kepala sekolah, guru, dan semua siswa sudah siap melaksanakan proyek penguatan ini. Nah, di dalam penentuan alokasi waktu ada beberapa contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh sekolah. Untuk contoh pilihan waktu pelaksanaan, bisa sekolah menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Jadi misalnya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu seluruh jam mata pelajaran pada hari itu digunakan untuk proyek. Jadi untuk kegiatan non proyek maka kegiatannya bisa dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian bisa saja sekolah Bapak Ibu, ini contohnya seperti ini. Jadi dalam 1 bulan setiap hari Jumat itu melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila ini. Contohnya, jadwalnya seperti ini. Contoh dalam pelaksanaan yang lain bisa saja sekolah bisa menentukan seminggu dalam sebulan misalnya untuk melaksanakan proyek.
sehingga seluruh jam pelajaran pada minggu itu digunakan untuk proyek. Jadi misalnya minggu keempat setiap bulan khusus untuk proyek penguatan profil Pancasila misalnya. Atau contoh gambaran jadwalnya bisa seperti ini Bapak Ibu, di dalam 1 bulan itu untuk minggu keempat semuanya itu untuk hari-hari dalam seminggu itu untuk proyek penguatan. Kemudian bisa saja juga sekolah melakukan pilihan pelaksanaan waktunya, yaitu mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode tertentu, misalnya dalam 3 minggu atau 1 bulan, di mana semua guru berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Nah, ini mungkin lebih leluasa Bapak Ibu. Jadi dalam satu periode, misalnya dalam 4 minggu atau 3 minggu, semua komponen sekolah, guru itu semuanya melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil Pancasila tersebut. Jadi contohnya jadwal misalnya di dalam kurikulum operasional sekolah bisa tergambarkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yaitu menentukan dimensi. Jadi dimensi di sini adalah dimensi yang dimaksud adalah dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang 6 di awal itu Bapak Ibu. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau pimpinan sekolah menentukan dimensi profil pelajar yang mana yang akan menjadi fokus yang akan dikembangkan untuk setiap kelas dalam tahun pelajaran tersebut, sehingga pimpinan sekolah dapat merujuk pada visi misi sekolah atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Sehingga disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk proyek tersebut. Kemudian sebaiknya untuk jumlah dimensi pada profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek itu lebih jelas dan terarah Bapak Ibu. Jadi dalam ini sekolah itu diberikan kebebasan untuk menentukan dimensi apa yang ada di dalam profil Pancasila yang akan dikembangkan atau yang akan diteliti atau yang akan dilakukan, minimal 2-3 dimensi untuk satu proyek pada setiap kelas tersebut. Kemudian tema-tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dalam dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pimpinan sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti ada tema-tema spesifik yang ditentukan tujuannya untuk lebih fokus pada pembuatan proyeknya itu Bapak. Kemudian apabila pimpinan sekolah sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, maka bisa saja jumlah dimensinya dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Menentukan alokasi waktu. Strategi dalam membentuk tim fasilitasi proyek ini, karena ini merupakan bentuk proyek Bapak Ibu, libatkan banyak orang, yaitu banyak guru-guru serta mungkin dengan pihak mitra bisa saja, maka tim fasilitasi proyek dapat ditambah atau dikurangi atau diadakan sesuai dengan kebutuhan dari setiap sekolah. Bisa dilihat dari jumlah peserta siswa dalam satu sekolah, banyaknya tema yang akan dipilih dalam satu tahun ajaran, kemudian misalnya banyak tidaknya guru atau keterbatasan jumlah guru, atau pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi dalam hal ini yang tahu bagaimana mengoptimalkan kegiatan proyek tersebut adalah pimpinan sekolah atau kepala sekolah yang tertuang di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di dalam penentuan tim fasilitator ini atau tim penguatan proyek ini, kepala sekolah atau pimpinan sekolah menentukan seseorang koordinator
proyek, bisa saja dari mungkin wakil kepala sekolah atau guru yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Jadi dalam hal ini kepala sekolah menentukan koordinator proyek, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apabila memiliki SDM yang cukup, bisa menentukan koordinator dari masing-masing kelas. Misalnya dalam satu koordinator itu terdiri dari beberapa kelas sebagai tanggung jawabnya misalnya. Kemudian koordinator mengumpulkan guru-guru perwakilan dari setiap kelas. Apabila gurunya atau SDM-nya terbatas, maka perlu hanya perwakilan dari masing-masing kelas misalnya. Kemudian koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Jadi Bapak Ibu, pertama ini selain menentukan alokasi waktu kapan proyek ini akan dilakukan, kemudian juga berkenaan dengan tema apa, dimensi-dimensi, tema apa yang akan dibahas, kemudian juga berkenaan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Kemudian langkah yang kedua Bapak Ibu, yaitu membentuk tim fasilitasi proyek ini. Setelah menentukan waktu, menentukan dimensi yang akan dijadikan tema dalam pengerjaan proyek tersebut, maka langkah berikutnya adalah kepala sekolah menentukan guru-guru yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang bertujuan untuk merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil Pancasila tersebut. Jadi ada tanggung jawab dari pihak sekolah, dari koordinator proyek, dan dari tim guru atau fasilitator. Jadi dalam kegiatan pengerjaan penguatan proyek ini ada 3 komponen di sekolah, yaitu tanggung jawab sekolah secara umum, yaitu pimpinan sekolah, kemudian koordinator proyek, dan tim guru atau tim fasilitasi. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Jadi dalam ini setelah menentukan orang-orang yang akan melaksanakan, kemudian pimpinan sekolah menentukan seperti apa kondisi kesiapan sekolah dalam melaksanakan proyek tersebut. Di kepala sekolah dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan sekolah Bapak Ibu. Ada 3 tingkatan. Yang pertama pada tahap awal. Jadi tahap awal atau tingkatan awal ini sekolah belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, sehingga konsep pembelajaran berbasis proyek, sehingga dalam hal ini adanya penguatan bagi guru-guru di dalam wawasan tentang bagaimana membuat proyek untuk penguatan profil Pancasila ini. Kemudian apakah guru-gurunya memiliki konsep pembelajaran berbasis proyek, baru mengetahui setelah adanya kurikulum baru ini atau sudah. Kemudian sekolah menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Jadi ini tahap awal Bapak Ibu. Jadi kondisi sekolah memang sebelumnya belum pernah melaksanakan kegiatan proyek. Kemudian tahap berkembang. Pada tahap berkembang ini sekolah sudah memiliki menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Jadi konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh sebagian guru. Kemudian sekolah mulai melibatkan pihak luar untuk membantu salah satu aktivitas proyek misalnya. Nah, itu masuk dalam tahapan berkembang. Kemudian tahapan lanjutan yaitu bahwa kondisi sekolah di dalam pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan bagi sekolah tersebut. Artinya sekolah sudah biasa dalam membuat proyek-proyek. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami oleh semua guru.
dan sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar atau mitra luar agar dampak proyek itu bisa diprediksi, diperluas secara berkelanjutan. Nah, kondisi-kondisi yang demikian itu Bapak Ibu itu perlu dipahami oleh pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Sampai di sini dikira-kira kondisi sekolah itu masuk yang mana, apakah masih tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Ini tergantung dari pemahaman, pengetahuan dari masing-masing pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang keempat yaitu pemilihan tema. Di pemilihan tema ini, jadi dalam hal ini tim fasilitasi bersama pimpinan sekolah memilih 2 minimal atau sampai 3, tergantung fasenya, tema yang akan ditetapkan. Nah, tema-tema ini sudah ditetapkan oleh Kemendikbud untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran, dan ini bisa berkembang, berubah untuk tiap-tiap tahun. Tapi untuk tahun sekarang ini Kemendikbud sudah menetapkan tema-tema apa saja yang perlu dibicarakan atau menjadi tema di dalam proyek penguatan profil Pancasila ini bagi peserta didik. Nah, dalam hal ini tema yang telah dipilih untuk dilakukan selama 1 tahun ajaran ditetapkan oleh sekolah sebagai bagian dari program sekolah sesuai bulan pelaksanaan dari setiap tema. Jadi program sekolah ini seyogyanya dikembangkan bersama dengan para guru dan melibatkan dalam mengembangkan proyek. Jadi ketika sekolah sudah terbiasa dengan pelaksanaan proyek, maka peserta didik dapat diundang untuk terlibat dalam penyusunan program sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk tema-tema tahun ini Kemendikbud sudah menetapkan yaitu tema-tema yang menjadi bahan dalam proyek penguatan profil Pancasila Bapak Ibu. 7 tema ditambah 2 tema bagi SMK, dan ini merupakan wajib. Apa saja tema-tema untuk menjadi kajian tersebut? Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Nomor 5, suara demokrasi. Nomor 6, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ke-7, kewirausahaan. Nah, sedangkan yang ke-8, 9 ini yaitu 8 kebekerjaan dan 9 budaya kerja. Ini khusus untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK Bapak Ibu. Dan SMK wajib setiap tahunnya untuk melakukan atau mengambil tema kebekerjaan dan budaya kerja ini. Nah, 9 tema tadi itu Bapak Ibu, sekolah bisa menentukan 2 minimal sampai 3 tema yang harus dikembangkan di sekolah tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya bahwa untuk tema gaya hidup berkelanjutan misalnya yang bisa dilakukan di sekolah dalam kaitannya dengan muatan lokal di sekolah atau sesuai dengan kondisi sekolah, bisa contohnya seperti misalnya di Jakarta terjadi situasi banjir atau sering banjir. Nah, bagaimana fenomena banjir tersebut itu bisa dijadikan sebagai tema. Kemudian misalnya di Kalimantan, hutan sebagai paru-paru dunia misalnya, itu bisa juga dijadikan subtema dari tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian tema yang kedua, kearifan lokal. Ini misalnya kalau di Jawa Barat sistem masyarakat di kampung Naga misalnya, atau sistem masyarakat di kampung Tengger di Jawa Timur misalnya, dan seterusnya. Kemudian untuk Bhinneka Tunggal Ika, temanya bisa kaitannya dengan muatan lokal di daerah sekitar sekolah Pak Ibu, misalnya
menangkap isu-isu tentang keberagaman di sekitar sekolah misalnya. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Ini berkenaan dengan bagaimana misalnya mencari solusi atau dari sebuah masalah tentang adanya pelecehan seksual misalnya, atau cyberbullying misalnya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian dimensi suara demokrasi di sekolah bisa menentukan temanya berkenaan dengan muatan lokal atau yang ada di sekitar sekolah, misalnya tentang pemilihan kepala desa misalnya. Silakan, tergantung kreativitas dari Bapak Ibu guru dan sekolah secara keseluruhan. Kemudian dimensi berekayasa dan berteknologi untuk kepentingan NKRI, contohnya membuat desain teknologi tepat guna misalnya, atau membuat produk-produk yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian dimensi kewirausahaan, jadi sekolah menentukan temanya tentang bagaimana mengolah satu komoditas menjadi produk lokal misalnya. Kemudian untuk kebekerjaan bagi SMK ini contohnya bagaimana mencari solusi di dalam kesempatan kerja yang begitu sempit misalnya. Kemudian yang terakhir adalah budaya kerja, dikaitannya dengan sekolah dan sekitarnya, bisa menjadi tema proyek, yaitu mencari solusi masalah etos kerja misalnya di sekitar sekolah dan isu-isu yang lain Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, langkah berikutnya yaitu langkah yang kelima, yaitu penentuan topik spesifik. Nah, di dalam penentuan topik spesifik ini Bapak Ibu, sekolah kembali pada kondisi-kondisi sekolah masing-masing seperti yang tadi disinggung, ada tahap awal, tahap berkembang, dan tahap berkelanjutan. Maka dalam penentuan topik-topik spesifik itu, misalnya untuk sekolah pada kondisi yang masih tahap awal, maka tema pilihannya sekolah bisa menentukan 3 tema di awal tahun pelajaran misalnya. Kemudian opsi temanya, jadi sekolah menelaah isu yang sama untuk semua kelas. Jadi isu utama dari tema tersebut itu disamakan untuk semua kelas. Kemudian penentuan topiknya, sekolah yang menentukan tema dan topik proyek sama pada kondisi sekolah yang tahap awal. Jadi alokasi waktunya sama, kemudian temanya sama, topiknya sama, karena ini sekolah masih pada tahap awal. Pada sekolah yang tahap berkembang, pemilihan temanya sekolah bisa menentukan 3 tema di awal tahun. Kemudian sekolah bisa menelaah isu-isu yang sama untuk setiap, misalnya masing-masing kelas sudah berbeda temanya Bapak Ibu. Jadi kalau di tahap awal semua kelas sama temanya, pembahasannya. Kemudian di tahap berkembang ini bisa misalnya ada 6 kelas, 2 kelas itu 1 tema, 2 kelas 1 tema, 2 kelasnya 1 tema. Kemudian untuk penentuan topiknya, sekolah bisa mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek untuk dipilih oleh peserta didik. Itu untuk sekolah yang masuk dalam tahap berkembang. Untuk sekolah yang masuk dalam kategori tahap lanjutan, dalam penentuan pilihan temanya, sekolah bisa menentukan 3 dari tema di awal tahun. Jadi bisa setiap sekolah dapat memilih tema yang berbeda. Jadi kalau ini sekolah sudah bisa memilih berbeda setiap kelas. Kemudian setiap kelas juga menelaah itu tema yang berbeda tergantung dari pilihan
siswanya di dalam kelas tersebut, dan sekolah mendiskusikan tema dan topik itu dengan bantuan guru bimbingan dan Bapak Ibu. Jadi ada pihak luar yang terlibat di dalam. Kemudian langkah yang terakhir Bapak Ibu yaitu merancang modul project. Jadi dalam hal ini tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul project dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen apa, alur kegiatan project, serta tipe-tipe asesmen apa yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan project. Jadi dalam hal ini tugasnya fasilitator atau guru dan koordinator dalam merancang modul kegiatan project tersebut. Nah, yang dimaksud dalam modul project di dalam hal ini yaitu merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project atau project based learning Bapak Ibu, yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan siswa, mempertimbangkan tema serta topik project dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi modul project ini dikembangkan berdasarkan dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah untuk menyusun dokumen yang mendeskripsikan tentang perencanaan kegiatan project sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan project dalam tema tersebut. Jadi langkah berikutnya ini adalah yaitu ada penentuan modul project dari tim fasilitator Bapak. Sebagai catatan di sini dalam membuat modul project bahwa guru memiliki kebebasan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul project yang tersedia sesuai dengan konteks dan karakteristik serta kebutuhan peserta didik atau siswa. Nah, pemerintah memang menyediakan beragam contoh modul project dari berbagai fase dan tema yang berbeda untuk membantu guru-guru yang membutuhkan referensi atau sebagai inspirasi dalam pengelolaan project. Jadi pemerintah sudah menyediakan Bapak Ibu bisa dijadikan referensi model-model dalam pembuatan project tersebut. Nah, secara umum komponen modul project penguatan profil Pancasila itu ada 3 kelompok Bapak Ibu. Ada informasi umum, kompetensi inti, dan pelampiran. Tapi ini bisa berubah sesuai kondisi dari sekolah masing-masing Bapak Ibu. Jadi di dalam informasi umum itu terdiri dari identitas penulis modul, sarana dan prasarana, target peserta didik, relevansi tema dan topik. Kemudian untuk isinya komponen inti itu adalah diskusi singkat tentang proyek, dimensi dan subelemen dari proyek profil pelajar Pancasila, kemudian tujuan dari proyek, kemudian alur kegiatan, pertanyaan pemantik, kemudian pengayaan dan remedial, serta refleksi untuk peserta didik dan guru. Kemudian untuk komponen lampiran yaitu lembar kerja peserta, kemudian bahan bacaan guru dan peserta, dan sebagainya yaitu daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, ini model umum secara global modul proyek. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bahwa di dalam modul proyek ini bersifat fleksibel. Dalam merancang modul proyek ini, guru di satuan pendidikan atau di sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek sesuai dengan konteks lingkungan, visi sekolah, kesiapan sekolah, dan kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Jadi sekolah atau guru boleh mengurangi atau menambah jumlah komponennya sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi sekolah boleh membuat modul proyek sendiri menggunakan modul proyek yang sudah tersedia atau mengkreasi modul yang sudah ada
dan menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Nah, itulah sekilas Bapak Ibu tentang pembelajaran berbasis proyek dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.